Oke, sekarang kita akan mulai membuat kuis. Jadi untuk membuat kuis ada 3 cara, dan sama saja ketiga cara ini. Pilih saja salah satu. Nah, cara pertama klik create a new quiz. Jadi ada di bawah profil atau di menu atas atau di sini di menu samping di my quizzes. Sama aja. Nah, kita isi nama kuis, lalu pilih subjek kuisnya. Bisa pilih lebih dari satu. Kita klik next, kita buat soalnya. Kita bisa buat sendiri atau kita juga bisa ambil dari library quizzes atau yang sudah ada di quizzes. Nah, kita coba buat sendiri dulu. Nah, di sini ada 5 pilihan jenis soal, ada pilihan ganda, multiple response dengan checkbox, lalu ada isi bagian yang kosong atau fill in the blank, ada polling, dan ada soal terbuka. Kalau kita mau ambil soal-soal yang sudah ada, kita bisa klik teleport. Nanti soal-soal yang muncul akan sesuai dengan judul yang tadi kita isi di awal. Jadi misalkan tadi saya menulis judul kuisnya What is that? Maka saat saya klik teleport, maka soal-soal yang muncul akan mirip dengan pertanyaan atau judul kuis What is that tadi. Jadi cara mengambil soalnya mudah sekali dengan klik add tepat di soal yang akan diteleport ke kuis kita. Nanti di pojok kiri ini akan ada keterangan bahwa questionnya telah terteleport ke kuis kita. Jadi yang sebelah kiri ini sebenarnya adalah kuisnya. Nah, yang sebelah kanan ini adalah soal-soal yang ada dalam kuis tersebut. Kita juga bisa cari kuis dengan tema lain. Di sini ada tentang sains, tentang teknik, film, dan masih banyak, ada juga tentang brand. Nah, sekarang kita akan coba buat soal secara manual. Klik new questions. Kita pilih jenis soalnya, misalkan multiple choice. Nah, pada soal kita bisa memasukkan rumus matematika, kita bisa memasukkan suara dan juga gambar. Nah, misalkan kita mau memasukkan gambar, kita bisa klik tanda plus hijau, lalu masukkan gambarnya dari laptop kita. Nah, yang ada di sebelah kanan ini adalah simulasi tampilan saat nanti muncul atau tampil di gadget kita atau gadget siswa. Jadi soalnya karena saya memasukkan gambar nanti akan muncul di atas dan pilihan jawabannya ada di bawah. Jadi tampilannya secara vertikal. Kita tambahkan pertanyaannya. Lalu kita tulis pilihan jawabannya. Kita juga bisa memasukkan gambar, rumus, dan audio pada pilihan jawaban. Sama seperti soal tadi ya. Nah, pada pertanyaan kita juga bisa beri warna lain, kita juga bisa beri underline dan lain-lain. Kita pilih dari keempat pilihan jawaban mana yang benar, caranya dengan klik saja sampai muncul centang hijau. Kita juga bisa mengganti jenis soal dengan klik bagian ini. Nah, untuk mengatur durasi waktu pengerjaan pada soal, kita bisa atur di sini dalam satuan detik ya. Jadi misalkan saya set 5 detik saja, jadi satu soal ini harus dikerjakan dalam waktu 5 detik. Nah, secara default, durasi pengerjaan per soal adalah 30 detik dan masih bisa kita ganti. Nah, ini sudah jadi soalnya. Soal saya di kuis pertama ini, jadi ada soal tadi, soal sebelumnya dari hasil teleport, dan soal manual yang barusan saya buat. Nah, sekarang di bagian kanan ini adalah identitas dari kuis. Kita bisa memasukkan thumbnail kuis, dan juga bisa mengedit identitas kuis. Nah, kita coba ganti thumbnailnya. Kita bisa set untuk kelas berapa kuis ini nanti, jadi sasarannya untuk siapa. Kita juga bisa set apakah kuis ini nanti sifatnya publik atau umum, jadi bisa dilihat oleh semua orang atau hanya bisa dilihat oleh tertentu atau private.
Kalau sudah oke semua, bisa kita save. Nah, sekarang sudah komplit. Jadi identitas, soal, semuanya sudah komplit. Maka nanti di bagian quiz quality score akan bernilai 10 dari 10 atau sempurna. Kita juga bisa import soal dari Excel dengan klik tombol ini. Nah, di sini sudah ada template-nya, tinggal di-download dan nanti dibuka di Excel lalu diisi soal dan pilihan jawaban sesuai dengan template-nya. Pilihan ini bisa kita gunakan kalau misalkan kita harus mengisi soal yang sangat banyak. Di template ini sudah ada contoh penulisan soal dan pilihan jawabannya, jadi nanti tinggal mengikuti saja sesuai dengan contoh dan jenis soal yang ingin dibuat. Dalam kolom paling kiri adalah tempat soal, selanjutnya ke kanan ada jenis soal, pilihan jawaban 1, kedua, sampai ke 5. Lalu ada jawaban benar dan durasi pengerjaan soal. Lalu ada gambar, ya misalkan kita mau memasukkan nanti di soalnya. Nah, nanti kalau sudah diisi, file Excel ini di-upload ke sini. Bisa dengan diklik atau bisa kita drag drop ke area ini dan upload. Kita klik done jika soal dan identitas kuis sudah beres. Oke, kita sudah berhasil membuat akun dan juga membuat soal dan juga kuis. Nah, di video selanjutnya kita akan mencoba kuis yang sudah kita buat bersama dengan siswa-siswa kita. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.